Iya, itu tulis kami enggak apa-apa. Terus ini nih suaranya mana? Jadi bikin ke begini. Oh, itu background-nya? Iya. Hmm, ini mati. Halo, selamat sore kakak-kakak semua. Sore Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Selamat sore. Sore. Ada yang masih di sekolah nggak nih? Udah pulang. Udah Masih, pulang Kak. semua ya. Masih di Udah. sekolah. Masih Kak, masih. Oh, ada yang masih. Siapa Kak Neni masih di sekolah? Saya Masih udah Kak, masih di baru nyampe. sekolah. Baru nyampe Sampai jam rumah. 4. Oke, biasa itu udah dibaca undangannya Kak. Ada bimbingan teknis kayaknya tanggal 19 di Parung. Undangan Iya. untuk peserta. Tapi saya nggak bisa karena cuma sehari. Jadi saya terlalu jauh untuk diundang di NTB ke Bogor lagi. Ke Banten ya. Kemarin soalnya udah koordinasi teknis, jadi nggak bisa ketemu langsung nih sama kakak-kakak nih nanti. Oke, kakak-kakak sambil nunggu teman-teman yang lain, karena hari ini hanya satu JP, tidak terlalu banyak, kita akan coba mengingat kembali materi modul 1.1 dan coba menganalisis terkait refleksi di modul 1.1 kemarin. Kenapa dia belakangan nih ditaruh di belakang setelah modul 1.2 dan 1.3 karena di modul 1.2 dan 1.3 kakak-kakak sudah belajar menggunakan beberapa model refleksi. Jadi sekarang kita coba diskusi saja di sini kayak di pertemuan 1JP ini. Sambil nunggu Kak kita mulai ya karena hanya 1 JP ini nggak terasa nih kalau 1 JP ya tiba-tiba nanti udah selesai aja karena 1 JP-nya 45 menit bukan 60 menit. Coba saya share screen dulu. Wah, salah saya share screen. Oke, ini Kak materi kita 1 JP ke depan, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Seperti biasa, kita akan melakukan kesepakatan bersama. Ini nanti juga yang akan kakak-kakak lakukan ketika menjadi fasilitator diseminasi. Ini wajib kakak-kakak ya, disampaikan nanti ke calon peserta kita ketika kakak sudah menjadi fasilitator nantinya. Nah, apa sih agenda kita hari ini? Kemana kita akan menuju? Tujuan luasnya di sini hampir sama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan ini, guru mampu bersifat reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Saya yakin nih dari beberapa hari kemarin yang kita sinkronos, kakak-kakak sudah mendapatkan minimal sedikit lah feel-nya bagaimana melakukan refleksi dengan beberapa framework atau model yang sudah disediakan dalam modul. Capaian pembelajaran khusus modul, nah ini harapan saya ya, harapan bukan saya nih, harapan program ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid.
Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi nanti kakak-kakak eksplor sendiri pada saat praktik pembelajaran mau menggunakan framework Borton atau Gibbs atau model-model refleksi yang sudah disediakan. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah sudah dilakukan, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Kakak-kakak selama beberapa kali sesi sinkronus di hari sebelumnya sudah menulis beberapa tugas refleksi. Agenda kita cuma dua di sini, menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil refleksi. Oke, kita mulai. Kayak ini berapa nih yang sudah masuk? Baru 11. Baru 11 peserta. Nah, sebelum masuk ke sana, Kak, saya mau nanya dulu lah, sambil nunggu teman ini, ke kakak-kakak yang lain. Menurut kakak-kakak, satu orang saja nih, siapa yang mau jadi, yang mau menjawab, apa sih, mengapa kita melakukan refleksi, dan mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Saya coba membuat pertanyaan dulu. Kenapa kita melakukan refleksi dan kenapa refleksi itu penting? Siapa nih yang mau mencoba menjawab? Silakan. Belum ada. Silakan Kak. Siapa Kak yang mau bantu? Siapa nih yang on cam nih? Kak Randy. Bisa bantu Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kakak semua, kalau menurut saya refleksi itu untuk memahami pengalaman masa lalu, baik sukses maupun kegagalan, dan belajar darinya. Membantu dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pribadi, serta area yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Udah dari saya segitu Kak. Jadi mengingat kembali pengalaman ke belakang, intinya menjadi lebih lebih baik, menjadi lebih baik. Siap Kak Randy, terima kasih sudah berbagi pengalaman. Mungkin kakak-kakak ada yang lain yang ingin menambahkan terkait pengalaman kakak-kakak beberapa hari ini menulis refleksi. Kenapa sih kita harus menulis refleksi dan apa sih pentingnya melakukan refleksi? Silakan, selain Kak Randy udah tadi nih, siapa nih yang mau mencoba mengeluarkan pendapatnya? Oke, baik. Oke, Kak Indri silakan Kak. Oke, baik Kak Johan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi refleksi itu, kalau menurut yang saya waktu itu tulis di hasil refleksi juga, yaitu proses yang kita lakukan untuk memikirkan kembali pengalaman atau kejadian yang telah terjadi. Yaitu pada saat kita mengajar, pengalaman kita mengajar, apa yang sudah terjadi, nah itu kita lakukan pemikiran ulang. Kemudian manfaatnya untuk apa? Ya manfaatnya bagi kita atau kelompok atau bagi kita itu adalah untuk meningkatkan hasil belajar, bisa untuk pemahaman lebih dalam lagi, atau untuk pengembangan keterampilan
berikutnya atau untuk memecahkan masalah yang ada gitu Kak. Kemudian juga bisa untuk perbaikan ke depannya. Begitu Kak. Terima kasih. Kak Johan, suaranya Kak Johan. Oke Kak Henry, terima kasih sudah memberikan tanggapan terkait refleksi ini. Nah kakak-kakak semua, kita sudah 5 kali daring, 5 termasuk yang ini ya. Kemarin 4 kali daring, 1.1 2 kali, 1.2 sekali, dan 1.3 1 kali. Nah dari 4 kali daring kemarin yang sebelumnya, kan di sana rata-rata menulis tulisan refleksi. Yang mana nih menurut kakak di bagian pembelajaran mana yang pas kakak menulis baru kakak mikir nih, oh iya ya saya kurangnya di sini, saya belum mengajarkan ini, saya belum mempraktikkan ini atau apa gitu, perasaan yang muncul pada saat kakak menulis refleksi di poin mana kak? Apakah pemanfaatan sumber daya berbasis aset atau pembelajaran diferensiasi ya, student center learning-nya? Silakan Kak Henry. Oke, baik Kak. Setelah yang refleksi ini dari modul 1.1 sampai 1.3, setelah saya refleksi, sepertinya saya itu kurangnya itu yang di 1.3, terutama tentang penerapan yang kemarin kita bahas itu ya, tentang fase umur anak, tentang emosinya tuh Kak. Jadi di situ yang kurang saya. Jadi mungkin itu akan lebih banyak saya pelajari lagi tentang fase-fase anak, karena saya ini ada di fase E, yaitu di kelas 10-11. Nah, ini emosi atau tingkat bergaulnya anak itu yang belum bisa saya tebak gitu. Nah, ini mungkin yang akan saya refleksikan lagi, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Henry. Kak Henry fokus di karakteristik anaknya, baik jasmani, sosial, emosional, dan mentalnya. Nah, terkait tanggapan saya Kak Henry ini, lampiran sudah lengkap sekali kakak-kakak di LMS yang dikirim Kak Henry kemarin di WA Group. Di sana sudah dijelaskan secara detail oleh Kak Agus Mahendra yang menulis modul, yang mengembangkan modul ini. Jadi sudah dijelaskan karakteristik jasmani, sosial, emosional, dan mental anak. Dari anak 0 sampai dengan usia remaja, sekitar 16 sampai 17 tahun atau usia SMA di fase F-nya nanti. Terima kasih Kak Henry. Kakak-kakak yang lain ada? Apakah di 1.2 berbasis aset atau di pembelajaran diferensiasi? Yang kemarin pas nulis refleksi, oh ini saya kurangnya di sini, misalnya ada perasaan-perasaan yang muncul. Siapa nih Kak? Kayaknya yang cewek nih, biar adil gender ya, sebelum masuk ke modul 1.4 ini, saya sudah bahas adil gender nih. Kak Neni atau Kak Rita nih, atau Kak Sri? Siapa yang mau open mic duluan? Izin kakak, untuk yang setelah saya mempelajari modul yang kemarin, mungkin saya dulu sebagai guru mungkin belum maksimal ya kak. Dulu saya mungkin lebih banyak memfokuskan ke keterampilan anak kak, dibandingkan dengan saya fokus ke minat siswa atau karakteristik, jadi mungkin itu yang belum maksimalnya. Saya dulunya lebih memfokuskan keterampilan daripada mementingkan hal-hal kayak pemecahan masalah, karena kayak sekarang lebih terbuka lagi seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, Kak Sri. Terima kasih Kak Sri. Dari hasil Kak Sri menulis refleksi di modul 1.3, sama seperti Kak Henry tadi, terkait karakteristik anak, tidak hanya concern ke keterampilan, namun karakteristik anak ada sosial, emosional, dan mentalnya juga, yang seharusnya ya kakak-kakak, kita sebagai seorang pendidik guru PJOK maupun saya sebagai yang mengajar di universitas,
wajib tahu nih karakteristik anak dari usia TK, usia dini, PAUD sampai ke perguruan tinggi misalnya, sudah masuk ke PUD-nya, pendidikan orang dewasa misalnya kalau di perguruan tinggi. Terima kasih Kak Sri. Nah, kakak-kakak, saya lanjut di sini. Di analisis tulisan refleksi, kita akan coba mengisi, menjawab beberapa pertanyaan. Ada 6 pertanyaan di sini melalui link Jamboard yang sudah coba saya sediakan tadi. Ada 6 pertanyaan pemantiknya. Silakan kakak-kakak menjawab setiap pertanyaan di setiap slide dalam link Jamboard. Saya kirimkan dulu di grup. Silakan Kak, saya sudah kirim di kolom chat. Oh, ada yang baru bergabung, saya kirim ulang lagi. Jangan lupa tulis namanya Kak ya.
Kak Johan sambil bertanya, boleh? Silakan Kak Henry. Saya kan di LMS nyari-nyari untuk upload yang waktu itu tugas untuk video mengajar. Nah, itu uploadnya di mana ya, Kak? Saya cari-cari itu nggak ketemu saya. Oke, Kak Henry, kemarin itu udah dibahas di grup pusat juga. Nanti video pembelajaran itu diupload di modul 2.1B1, Kak. Oh, gitu. Siap-siap. Nah, tapi aksesnya dibuka nanti pas sudah masuk, karena di LMS kalau belum selesai satu tugas nggak bisa akses ke tugas-tugas Ya, lainnya, ya Kak. itu dia. Makanya saya cari-cari. Kalau di di jadwal yang udah saya print ini ada di modul 2.1. Ya, 2.1B1 yang pastinya Ya, nanti, Kak, tuh. betul, dilakukan Dudet pengumpulan video melalui LMS. Nah, betul Kak, setelah tes awal nanti setelah pretestnya baru Kakak upload, berarti sebelum kita masuk modul 2.1 nanti, sebelum ketemu luring juga, videonya sudah terupload. Jadi selama rentang waktu sinkronus ini ya kakak-kakak nanti mencoba membuat video, bukan mencoba ya, wajib membuat video nih, bukan Nah, ini ya. untuk formatnya gimana Kak? Apa kita upload di YouTube dulu, baru kita sematkan link, atau bagaimana? Soalnya lumayan besar Kak kapasitasnya. Besok ini di LMS PMM ini biasanya harus menyematkan link YouTube Kak, berarti kita unggah dulu di Drive videonya, baru kita upload ke YouTube nanti Kak. Oh iya, karena Terkait, lumayan kapasitasnya. Terus saya betul durasinya Kak. kelebihan 2 menit, nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa Kak, kalau 1 menit 2 menit nggak masalah Ya, sih. 32 menit jadinya. Oke Kak, aman Kak Henry, kalau masih 1-2 menit, jangan sampai 30 menit lebihnya nanti. Oh iya, Malah siap. 1 jam. Nggak Oke cuma Kak, 32 menit. siap Kak Soalnya Henry. itu juga dari persingkat-persingkat. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke Kak Henry, sama-sama. Boleh berbagi baik mungkin Kak Henry untuk videonya sambil menunggu teman-teman yang lain. Boleh. Jadi saya bikin rancangan pembelajaran dulu, mulai dari pembukaan, terus ya presensi sedikit aja karena kita kan durasinya dikit, jadi presensinya sedikit aja. Ya cari aja yang tidak hadir, tanya sama ininya kan karena saya di lapangan, jadi saya langsung tanya aja setelah berbaris, tanya kesiapan siswa, sudah sarapan dan segala macamnya, kemudian absensinya siapa yang tidak hadir, kemudian berbaris, berdoa dan menjelaskan materinya apa, tujuannya, kemudian ya langsung ke intinya yaitu pemanasan sedikit, kemudian baru ke materi, terus dibagi kelompok satu menampilkan, kelompok satu mengamati dan ditukar gitu langsung. Nah baru nanti setelah diskusi sedikit ya karena durasinya sedikit, jadi diskusi sedikit, kemudian baru ditutup dan refleksi bahwa kegiatan ini atau materi ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari untuk kesehatan kita atau kejasmanian kita gitu. Baru memberi penjelasan atau memberi informasi bahwa minggu depan penilaiannya gitu. Jadi singkat seperti itu aja. Oke Pak Tony. Mantap. Materinya apa Pak? Saya senam irama. Jadi kan bisa untuk sehari-hari gitu, untuk kebugaran jasmani. Oke. Siap. Kak Johan, maaf mau bertanya. Silakan Kak. Untuk waktu membuat video pembelajaran itu minimal berapa menit ya minimalnya? Terima kasih. Seharusnya sudah ada patokan waktu Kak. Kemarin ini diskusinya juga di sana. Kan patokan waktunya 30 menit. Tidak ada batas minimal maupun maksimal. Namun hasil diskusi dengan teman-teman Pasil kemarin di pas pembekalan di Jakarta, lebih 1 menit atau kurang 1-2 menit nggak masalah Kak. Jadi dari hasil itu ya kalau minimalnya sekitar 28 menit lah Kak.
Jangan sampai 25 menit, berarti kan pada saat analisis nanti malah nggak bisa dianalisis dengan instrumen yang sudah disediakan pada saat luring nanti, Kak. Sama kayak Kak Henry tadi, dia berarti di up-nya 2 menit, berarti maksimalnya 32 dan minimal kurang-kurang 2 menit yaitu 28, Kak. 28, 29, 30, 31, 32. Di range itu aja, Kak, dibuat videonya nanti. Baik, terima kasih Kak Johan. Oke, Kak. Kak Johan, satu lagi, untuk RPP-nya dicantumkan juga di videonya? Oh, boleh enggak, Kak, kalau di video? RPP ini hanya sebagai panduan kakak-kakak pada saat membuat video awal ini saja, Kak. Oke, terima kasih Kak. Kalau di video nggak usah, nanti kita analisis pure video asli dari praktik mengajar PJOK kakak-kakak. Siap Kak, terima kasih. Oke kakak-kakak, ini next kita sudah banyak yang mengisi di Jamboard. Kita coba elaborasi satu persatu nih, sudah banyak yang menulis. Pertanyaan pertama di sini, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Silakan Kak, siapa nih yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Siapa yang udah nulis nih? Banyak nih yang udah nulis. Ada Kak 6 Johan, pertanyaan, berarti mohon 6 orang izin nanti. tanya sebentar boleh? Oh, silakan Kak Tiara. Masih terkait dengan video yang ngumpulin video tersebut, kita masih bisa dikasih spare waktu nggak? Maksudnya lewat dari tanggal 27 itu mungkin boleh atau gimana? Oh, itu nggak boleh Kak, karena video itu akan digunakan untuk analisis pada kegiatan luringnya nanti Kak. Jadi Oh, due jadi date-nya sudah ada di sana. fix tanggal 27 ya? Ya, betul-betul Kak. Sama satu lagi ternyata tidak ada batasan minimal waktu durasinya ya Kak ya tadi? Kebetulan memang saya Sudah kan Kak tadi. ngajar. Oh iya betul. Oke, terima kasih Kak Johan. Oke Kak Tiara. Atau mau langsung Kak Tiara silahkan menjawab pertanyaan nomor 1 nih. Pertanyaan reflektif. Mumpung Apa open tuh? mic. Oh, Ini sudah ada. sebentar saya buka ini saya dulu. Bagaimana menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran ya? Mulai dari modul 1 hingga modul 3. Yang sesuai dengan jawaban saya menulis refleksinya selesai Kak Johan kasih materi ini selesai kita gimit ini saya langsung ngerjain sesuai dengan modul yang udah ditetapkan Kak. Kalau misalkan saat ini modulnya lagi ini ya saya langsung ngerjain itu. Jadi nggak ditunda-tunda. Oke, apa aja ini Kak yang ditulis nih? Apa aja ya? Apa ya, banyak katanya. Pokoknya sesuai sama materinya aja sih Kak, tergantung pertanyaannya kan yang di modulnya itu. Refleksi-refleksinya itu aja Kak. Oke, berarti Kak Tiara biasanya nulis setelah materi diberikan Kak ya? Iya, Biar langsung nggak dikerjain Kak Johan. biar nggak dikejar deadline, soalnya banyak nih tugasnya nanti. Iya betul, Dicicil kalau lah ditumpuk-tumpuk jadinya ini aja kita kalau mau buka gimit yang ini kan kita harus ngerjain dulu tuh. Betul Kak Tiara. Terima kasih Kak Tiara sudah berbagi strategi ini biar cepat selesai tugas dari kakak-kakak semua. Thank you Kak Tiara. Oke, sama-sama Kak Johan. Next yang kedua, bagaimana siapa yang nutupnya? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul? Kak Indriani silakan. Baik, terima kasih Kak Johan. Mohon izin nih signalnya lagi kurang baik karena hujan. Baik, terkait dengan nomor 2, yaitu pertanyaannya bagaimana perasaan saya selama saya menuliskan refleksi.
perasaan saya itu adalah rasa ingin tahu, rasa yang besar untuk rasa ingin tahu untuk lebih mendalam tentang materi yang diberikan, maka terkadang dibuka lagi, apa sih maksud dan tujuannya karena memang fase dari pembelajaran yang sangat cepat dan yang muncul di pikiran setiap kali saya harus meneruskan refleksi yaitu, eee, hasil dari pembelajaran yang saya alami dan dituangkan dalam tulisan dan, sesuai dengan perasaan yang saya alami sendiri. Mungkin itu Kak Johan. Terima kasih. Oke, thank you Kak Indriani sudah berbagi perasaan. Nah, menarik ini ya, ini yang diharapkan dari program ini. Karena kalau kita, seperti yang Kak Indriani bilang, ini prosesnya cepat sekali nih, dari mode sinkronus sampai ke tatap muka nanti. Jadi, rasa ingin tahu itu yang diharapkan muncul di para peserta atau kakak-kakak semua. Karena ketika tidak muncul rasa itu ya selesai sesi sinkronus ya nggak dibuka lagi, next aja ke LMS atau materi berikutnya. Semoga nanti kita sama-sama semua kakak-kakak memiliki rasa ingin tahu untuk mempelajari setiap materi dari modul. Karena ini tidak akan terhenti, sering saya tekankan juga bahwa kakak-kakak nanti akan lebih dalam lagi mempelajari ini ketika menjadi fasilitator diseminasi. Kakak yang akan menyampaikan semua materi ini nanti ke peserta guru-guru di Banten. Oke, next pertanyaan ketiga. Silahkan Kak, siapa nih yang untuk pertanyaan ketiga? Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Apa yang masih jadi tantangannya juga Kak nih terkait refleksi ini? Kak Rita, wah ini baru nih adil gender nih cewek semua dari tadi. Silakan Kak Rita. Baik, terima kasih Kak Johan. Saya coba menjawab pertanyaan nomor berapa ini? 3 ya. Apa yang menjadi lebih baik? Yang menjadi lebih baik dari diri saya, jadi saya itu terbiasa untuk membuat sebuah kalimat yang panjang gitu ya. Karena saya tergolong orang yang to the point dan ini yang menjadi tantangan buat diri saya. Pada saat saya mengikuti diklat-diklat yang harus menulis refleksi, sampai-sampai teman saya mengatakan, biasa deh pasti nulisnya langsung to the point, singkat, padat dan jelas seperti itu Kak. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, thank you Kak Rita. Ini menarik ini Kak Rita tantangannya karena Kak Rita ini orangnya to the point katanya. Setiap orang punya karakteristik. Kita juga ini ya Kak yang di link Zoom ini, apalagi kita orang dewasa semua. Kalau secara konsep andragoginya ini kita punya karakteristik yang berbeda-beda. Maksudnya adalah orang dewasa kan kita punya pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Background kita berbeda, pengalaman hidup kita berbeda, cara belajar kita berbeda. Dan ini yang membuat kita menjadi unik. Namun keunikan ini yang membuat kita berproses atau belajar ketika ketemu baik secara daring maupun luring. Nah, thank you Kak Rita sudah berbagi pengalaman di sini. Kita next dulu karena waktunya berjalan. Yang pertanyaan nomor 4, siapa nih? Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi? Kayaknya perwakilan ibu-ibu sudah semua nih, kakak-kakak ceweknya. Yang kakak cowok sekarang nih sisanya. Silakan Kak, yang cowok-cowok, Kak Henry, Kak Abdul Rajab, Kak Tony ini, Kak Tri, dan lainnya. Oke, Kak Johan. Jadi bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini?
Untuk di LMS ini biasanya saya menggunakan petunjuk-petunjuk yang ada di LMS. Jadi rubriknya ya sesuai yang ada di LMS saja. Kalau disuruh pakai yang topi, saya pakai yang topi, atau disuruh pakai yang tabel 3, kemarin saya pakai tabel 3. Jadi saya mengikuti petunjuk yang ada di LMS saja, Kak, sementara ini. Gitu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Henry. Jadi Kak Henry menggunakan sesuai instruksi atau petunjuk yang ada di LMS. Nah, poinnya di situ kakak-kakak, tujuan dari berbagai model refleksi yang kita pelajari di modul 1.1 ini membiasakan kakak bahwa di sini ada beberapa pilihan model refleksi yang bisa digunakan. Jadi di sini kita lagi belajar menggunakan beberapa model refleksi yang sudah ada. Nanti harapannya setelah kakak-kakak selesai sebagai peserta PKG ini dan sudah terbiasa menulis refleksi, jadi tinggal kecenderungan kakak lebih nyaman pakai model yang mana pada saat proses pembelajaran atau pada saat proses evaluasi akhir, evaluasi sumatifnya misalnya nanti. Jadi kakak sudah tahu nih modelnya, model-model refleksi, frameworknya sudah tahu, tinggal kecenderungan dan kenyamanan kakak menggunakan model yang mana nih pada saat praktik pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan sepanjang hayat jadinya ya, kalau tetap jadi guru PJOK ini sampai selesai, sampai pensiun lah nanti. Itu sih harapannya Kak, pilihan dari model-model refleksi yang sudah ada. Oke, thank you Kak Henry. Next ke pertanyaan nomor 6. Gimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Siapa nih yang cowok? Siapa nih yang muncul di depan saya? Kak Tony, silakan Kak Tony. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi lebih baik lagi? Kalau tadi Kak Rita ya, ketika sudah selesai pembelajaran atau kita tatap muka ini langsung mengerjakan refleksi. Kalau saya mungkin agak lagi berbeda. Saya lebih nyantai gitu ya Kak. Mungkin kalau sudah ada panggilan dari WA grup, sudah selesai muka saya baru membuka karena mungkin ada hal kesibukan lain yang harus dikerjakan. Itu yang harus saya evaluasi buat diri saya sendiri, Bu. Ini itu sih. Okay. Mudah-mudahan ya kadang-kadang mungkin penyakit dari saya malas nulis gitu ya. Ya lebih baik lari 10 keliling gitu ibaratnya kalau nulis kayak gitu sih. Oke Kak Tony, terima kasih. Ini kontradiktif ya kalau bahasanya dengan Kak Tiara. Kak Tiara langsung pas setelah sesi sinkronos, Kak Tony mengejar kapan deadline tugasnya baru menulis refleksi. Ini tergantung strategi. Cuman saya tertarik tadi kata Kak Denny, ini fenomena Kak ya, bukan di ruang virtual saya ini, tapi secara umum hasil riset rata-rata guru PJOK ini memang pertama tidak terlalu suka ya, bukan tidak terbiasa, tidak terlalu suka membaca dan tidak terlalu suka menulis. Ini secara hasil riset Kak ya. Saya yakin kalau di kelas ini kakak-kakak hebat semua sampai jadi peserta di sini. Nah, namun saya pernah menulis salah satu penelitian yang menekankan, ini saya cerita sedikit, bahwa stigma atau stereotip terkait mata pelajaran PJOK di guru lain maupun di masyarakat ini masih ada stigma negatifnya bahwa ini hanya mata pelajaran tambahan, saya tulis di sana, bahwa kita masih dianggap hanya mata pelajaran yang tidak terlalu penting, esensinya nggak ada nih, mau ngapain
Kalau memang waktunya bersih-bersih ya suruh aja di jam PJOK aja yang diambil. Atau ada kegiatan rapat pagi misalnya, oh, apa mata pelajarannya PJOK, ya nggak apa-apa lah kalau PJOK nanti aja besok aja eh, praktiknya gitu. Contoh saya beberapa hasil observasi di sekolah-sekolah di Lombok. Nah, ini kan berarti anggapan dari teman guru maupun kepala sekolah masih menganggap kita ini nggak ada esensinya seperti di paradigma kemarin. Bagaimana sekarang kita menguatkan eh, eksistensi dan memberikan pandangan ke masyarakat bahwa kita juga memiliki esensi yang penting dalam lingkup pendidikan nasional. Nah, salah satunya di modul ini, bukan salah satu ya, salah satu tujuannya adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada anak. Jadi, kalau kita ingin membuat anak berpikir kritis, membuat anak kreatif, misalnya yang di keterampilan abad 21 itu, terus anak terampil bergerak, dan lain sebagainya, mau tidak mau kita yang mendahulunya atau kita sebagai role modelnya sebagai seorang guru PJOK. Jadi mau nggak mau ya kita kalau bahasanya kalau dipaksa ya sih nggak apa-apa lah dipaksa gitu untuk belajar lagi atau untuk berproses lagi gitu. Itu sih Kak, kita ini garda terdepan. Kalau saya sering diskusi dengan Prof. Cali atau yang pengembang modul, ini yang akan diberikan pelatihan ke peserta-peserta yang akan menjadi fasilitator diseminasi nanti ini adalah garda terdepan kita untuk mencoba merubah paradigma mengajar PJOK dan perspektif atau stigma negatif yang masih dicantumkan atau dilabelkan pada mata pelajaran PJOK oleh masyarakat. Itu sih Kak pesan dari para pengembang modulnya. Jadi kita prajuritnya lah sederhananya itu untuk bertarung nanti mencoba merubah paradigma PJOK itu sendiri. Next, terakhir kakak-kakak ini yang pertanyaan terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Silakan satu orang lagi. Yuk langsung open mic kakak-kakak. Kalau ada yang mau menjawab terakhir nih, pertanyaan terakhir dari analisis hasil refleksi kita. Baik, Kak. Untuk refleksi yang keenam ya, Kak? Iya, baik izin. Untuk refleksi apa yang bisa saya lakukan memastikan bahwa saya sebagai guru PJOK yang reflektif. Menurut saya apabila saya mengalami sesuatu, maka dari hasil pembelajaran itu akan berusaha untuk mengingat kembali pembelajaran yang ada dan menuliskan apa yang saya alami untuk memperbaiki evaluasi ke depannya. Dan siapa yang membantu saya? Yang membantu saya adalah guru-guru, rekan sejawat, dan juga siswa yang sudah mengalami pembelajaran dan hasil refleksi dari siswa. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indriani sudah menjawab pertanyaan reflektif terakhir. Di sini sebenarnya materinya ini merefleksikan refleksi katanya. Kita sudah berefleksi, direfleksikan lagi nih. Jadi agak berat bahasanya menulis modul ini. Nah, kakak-kakak, ini pertanyaan analisis hasil refleksi kita selama 4 sesi sinkronus sebelumnya. Kita akan next ke slide selanjutnya. Sedikit lagi di sini.
Oke, tadi mari berbagi refleksi. Mari berbagi refleksi ini tadi sebenarnya sudah masuk ke menjawab ke 6 pertanyaan tadi. Terima kasih kakak-kakak sudah berbagi hasil analisis refleksi selama pembelajaran sinkronus sebelumnya. Sebelum ditutup, saya ingin satu kakak lagi yang membantu saya untuk mengungkapkan gimana sih perasaannya setelah melakukan sesi-sesi reflektif dalam mode sinkronus ini, Kak. Terakhir ini, Kak. Siapa saja yang mau membantu nih? Perasaannya lah. Kak Abdul Rajab mungkin nih muncul di Zoom saya nih, di Gmeet saya. Ya Kak. Silakan Kak, gimana perasaan Kakak setelah melakukan refleksi di beberapa sesi sinkronus sebelumnya? Ya, perasaan saya itu Kak campur aduk, di mana ada senangnya. Kenapa saya senang? Karena saya mendapat pembelajaran yang baru, terutama dari Kak Johan dan teman-teman sekalian, apalagi dari modul dari LMS itu sendiri. Terus yang kedua, perasaan saya itu bingung dalam artian dari segi bahasanya mungkin yang kurang saya pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat saya merasa kesulitan, yang sering saya lakukan adalah bertanya kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya, terutama yang sudah menjadi guru penggerak sih Kak. Ya, alhamdulillah di sekolah saya banyak gitu yang sudah menjadi guru penggerak. Jadi saya menanyakan hal yang kesulitan yang saya alami di pembelajaran pada saat itu. Itu sih Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdul Rajab Arif sudah mengungkapkan perasaannya. Kakak-kakak kita sudah selesai di modul 1.1. Ini pembelajaran terakhir dari modul 1.1 merefleksikan refleksi. Jadi kita mencoba mengingat-ingat kembali, merenungkan kembali kegiatan reflektif yang sudah kita lakukan di sesi sinkronus. Jadi kita sudah menyelesaikan 3 modul, modul 1.1 terkait refleksi, modul 1.2 terkait sumber berbasis aset, dan modul 1.3 terkait student center learning. Nah, kita akan bertemu lagi kakak-kakak di sesi tatap mayanya pada hari Kamis nanti. Sebelum hari Kamis berarti masih ada hari Rabu besok. Hari ini dan hari Rabu, Selasa dan Rabu. Di lini masa pendidikan yang sudah saya kirim di yang Excel itu sudah jelas di sana, atau yang PDF yang dikirimkan BGP Banten, sudah jelas di sana apa yang akan kakak-kakak pelajari di asinkronus. Kita sudah masuk ke modul 1.4, isu-isu sosial dalam TJOK, dan ini menurut saya menarik ketika kita akan membahas isu-isu sosial ini. Ada 3 tema di sana, eksklusivitas, inklusivitas, dan adil gender. Nah, yang saya sebut adil gender tadi kita akan bahas atau bedah nanti di modul 1.4. Silahkan kakak-kakak berselancar, bereksplorasi di LMS terlebih dahulu sebelum kita nanti bertemu hari Kamis untuk tatap maya terkait modul 1.4 isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih kakak-kakak semua sudah hadir via daring di sini. Sampai ketemu lagi Kak ya. Ya Kak, makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dulu Kak Henry foto Kak Terima Henry. kasih. Terima kasih Kak Henry. Foto-foto. Foto. Layar Ya, penuh silakan, dulu. foto. Layarnya. Layar penuh dulu. Oh ya Kak, sorry. Oke, silakan. Oke, buka kamera.
1, 2, 3. Oke, sudah jadi. Kita kirim langsung. Oke, makasih. Oke, makasih. Yo, sama-sama. Terima kasih Kak Johan, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pamit kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum.